Ya teman-teman, bertemu lagi dengan channel Tukang Tracing. Oke, untuk video kali ini aku akan mencoba merambah ke belajar percetakan ya. Jadi aku akan coba buatkan tutorial yang tentunya nanti berkaitan dengan percetakan. Dan untuk video kali ini sesuai dengan judul, aku akan membahas tentang template pin atau gantungan kunci. Ya, nanti templatenya aku akan upload dan teman-teman bisa pakai templatenya juga. Aku akan kasih tahu cara cepatnya untuk setting gantungan kunci dan nanti cara cepatnya untuk layoutnya. Nah, tentunya jangan kemana-mana setelah yang satu ini. Nah, jadi pin itu terdiri dari beberapa ukuran ya. Ini untuk ukuran yang 58, jadi 5,8 cm. Itu tuh bisa dibilang yang paling besar ya. Ini kan ukuran-ukurannya, atau bisa juga dibilang yang paling besar di antara yang jumbo. Kalau kita nyebutnya jumbo sih, sebetulnya ini besar banget ya kalau untuk ukuran segitu. Jadi bisa dibilang untuk ukuran yang besar. Jadi aku akan kasih nanti untuk ukuran yang 58 mili dan ukuran yang 4 mili. Oke ya, templatenya sudah aku kasih di sini. Jadi nanti teman-teman bisa dipakai. Ini yang gede itu adalah 5,8 ya. Jadi 5,8 itu ukuran si pinnya. Cuman yang ini nih nanti toleransinya untuk apa? Kan mungkin pasti bertanya-tanya. Jadi gini teman-teman, video ini aku khususkan untuk teman-teman yang baru mulai usaha cetak di bidang pin yang seperti ini ya. Ini dikhususkan, tapi kalau untuk teman-teman yang sudah paham, maksudnya ya boleh ditonton juga untuk nginget-nginget ya, boleh juga di skip ke selanjutnya. Tapi untuk yang belum paham sama sekali, video ini cocok banget ya. Nah, jadi kalau kita cetak pin itu ya teman-teman, jadi ada sisi yang kelipat di dalam. Nah, kita bisa lihat untuk sampel pin yang seperti ini, gantungan kunci yang pin peniti begini ya, ada jarumnya gini. Nah, ini kan sebetulnya kalau teman-teman lihat itu masih bentuk terpisah ya. Jadi kita masih bentuk terpisah. Ketika kita beli yang masih polosan itu, antara tutup dengan yang belakang ini terpisah. Nah, jadi nanti si bagian garis luar ini adalah toleransi atau garis potong dari teman-teman semua untuk cetak pinnya. Walaupun cetak pinnya 5,8, tapi kita nggak boleh tuh motongnya 5,8 karena 5,8 itu hanya bagian area cetak gambarnya, paham ya? Jadi nanti kita buat juga ada toleransi untuk area potong. Nah, jadi yang garis merah ini adalah untuk area cetak. Oke, maksimal area cetak. Dan ini adalah area potong yang biru. Oke ya. Sekarang kita akan coba mengaplikasikan satu buah desain di sini ya. Di sini anggap aja teman-teman belum punya printer A3, jadi aku layoutkan di printer A4 saja ya. Oke. Kita bisa masukkan contoh, ada satu misalnya tipografi seperti ini. Nah, sedikit tips ketika kita melayoutkan itu, misalnya kita dapat orderan nih. Kemudian untuk desainnya seperti ini. Ini kan si desainnya agak mepet banget ya dengan backgroundnya. Jadi ketika nanti kita coba layoutkan, kita masukkan ke dalam ini menggunakan klik kanan, kemudian pilih power clip, kemudian klik di sini ya. Nah, ini kemudian kita edit lagi. Nah, kalau kita paskan dan kita maksimalkan, itu pasti ada beberapa yang terpotong kalau kita terlalu maksa gitu ya. Nah, misalnya terlalu maksa begini nih, 0, itu ada kepotong. Ketika kita kecilkan, nah malah ada bagian yang tidak ada warnanya. Misalkan kita finish nih, nah ini ketika dicetak ininya warna putih. Nah, solusinya bagaimana? Solusinya seperti ini teman-teman. Kita balik lagi ke awal. Nah, ini desainnya kita kecilkan dulu ya. Ya, kurang lebih sekitar ukuran sama aja, kita copy di sini. Nah, untuk merubah ukurannya ke senti, bagi yang belum tahu, bagian unitnya ini teman-teman ganti menjadi sentimeter ya. Oke. Kemudian teman-teman buat yang bagian ini itu warnanya disesuaikan dengan background si desainnya.
Nah, caranya bisa pakai color eyedropper tool, pilih di sini, kemudian teman-teman pick di sini. Nah, seperti itu. Jadi ketika teman-teman memasukkan si desainnya ini, itu tidak akan gimana ya bahasanya, tidak akan terpotong. Nah, kita bisa lakukan power clip lagi, klik kanan, power clip, kemudian akan muncul panah seperti ini dan masukkan ke sini. Nah, itu kelihatan bedanya ya antara yang cara awal dengan yang cara kita ini. Nah, ketika pakai cara ini itu untuk hasil akhirnya itu lebih rapi. Jadi semua objeknya tidak terlalu besar, jadi tidak terlalu mepet dengan bagian ini. Dan nanti ketika sudah jadi pun antara di si desainnya itu ujungnya hanya ada di segini. Nah, ini juga kan si logo penempatannya itu pas banget. Coba kalau logonya terlalu besar nih, adanya di sini di ujung. Itu kan kurang enak dilihat juga. Jadi teman-teman harus bisa memahami itu juga. Seperti itu. Nah, ini juga sama. Ini kan posisinya pas banget nih di sini. Nah, itu tujuan dari kita kasih si bagian warna si lingkarannya. Nah, karena ini kan ikut kecetak nih yang warna merah, kita hilangkan aja, klik kanan. Ini ya, dihilangkan garisnya, klik kiri di sini. Oke, pokoknya cara ngilangin garis aja lah, disesuaikan. Nah, anggap saja desainnya ini sudah ya, sudah selesai. Kayak misalnya kita pengen coba pakai gambar yang beda. Oke, kita copy paste aja dulu si gambarnya, kita ekstrak kontennya, klik kanan, ekstrak konten. Nah, kita keluarkan, kita hapus. Kemudian di sini kan pasti ada silang seperti ini. Teman-teman klik kanan, kemudian pilih di sini ada frame tab, pilih yang remove frame. Nah, oke, kita pakai bahan contoh yang lain ya. Tadi kan bahan yang contoh yang sama, yang ini. Nah, kita pakai bahan yang logo ya bentuknya. Nah, misal lanjut ya. Misal kita pakai gambar yang logo Real Madrid ini. Oke ya, kita copy, kemudian kita paste. Nah, untuk bagian ininya berarti kita ganti warna merah aja, kemudian kasih garisnya. Seperti ini, kita posisikan ya. Nah, kalau power clip tadi itu sebetulnya kondisional ya teman-teman. Bisa juga teman-teman ketika kasusnya seperti ini dan tidak mau pakai power clip, bisa pakai shape tool aja di edit bagian ininya ya. Tapi untuk yang shape tool ini agak ribet sih, sebetulnya lebih enak pakai power clip. Nah, kalau shape tool dia kayak titiknya itu kita buat gitulah. Nah, kita edit, bisa masukkan seperti itu. Jadi nanti nggak ke print ya ininya. Nah, berada di sini itu bisa juga seperti ini ya. Sebetulnya banyak cara juga sih. Nah, tapi biasanya umumnya enak juga pakai power clip. Kalau yang awal tadi caranya pakai power clip. Nah, semisal bagian ini kita pengen tuh kan, kalau nggak pakai power clip repotnya kita turunin lagi ininya. Tapi kalau pin sih enaknya kadang nyetingnya cuma satu kali ya, kecuali emang pinnya motifnya banyak gitu, beda lagi urusannya. Nah, misalkan kita pengen kasih teks ya, bisa aja, berarti kita buat lingkaran baru atau bisa copy dari lingkaran ini ya, salah satunya copy paste aja, kemudian sedikit kecilkan, kita taruh di luarnya aja ya. Nah, kemudian kita bikin, diklik aja di sininya, misalnya bikin tulisan Real Madrid. Nah, itu cara pertama. Atau bisa juga teman-teman buat lingkarannya, kemudian ketik Real Madrid secara manual, teman-teman cari fontnya yang sesuai dan pakai teks, kemudian masuk fit to pad, teman-teman masuk ke sini. Nah, itu bisa juga seperti ini. Nah, ketika proses bentuknya sudah melingkar dan sudah sesuai, nah teman-teman bisa pisahkan antara tulisan dengan lingkarannya dengan cara Ctrl K pada keyboard. Nah, tinggal nanti diposisikan aja di sini tuh. Nah, kayak gitu ya cara settingnya. Jadi sebetulnya cukup mudah. Oke, tinggal yang terakhir masuk ke cara layout. Nah, nanti bisa diperhatikan juga untuk ukuran pin yang lain ya. Sekarang kita masuk ke cara yang layout. Nah, yang layoutnya ini kita wajib grup dulu teman-teman ya. Jadi ininya kita hilangkan dulu, atau klik kanan aja, tinggal di sini dihilangkan. Nah, ini kan karena backgroundnya putih, jadi ya seolah-olah nggak kelihatan. Tapi kalau misalkan backgroundnya nggak putih, itu bakal kelihatan sih. Nah, selanjutnya
Bagi yang belum tahu, biasanya kan teman-teman kalau pengen duplikat objek pakai Ctrl D atau Ctrl copy paste aja kan. Nah, aku kasih tahu cara yang lebih mudahnya, yaitu pakai transform. Nah, munculin transform ini caranya gimana? Teman-teman bisa masuk ke menu Windows, pilih Docker dan cari transform. Kalau misalkan pakai shortcut itu pakainya Alt plus F7. Nah, seperti itu ya. Teman-teman taruh dulu. Nah, teman-teman bisa belajar dari sininya nih. Pasti position awal itu adalah tengah-tengah, jadi bisa dilihat positionnya ada di sini. Nah, ini kopinya mau kemana? Misalnya pengen kopinya itu ke kanan, berarti ininya taruh di kanan. Kopinya sebanyak berapa kali, ya kan? Nah, misalnya pengen 2 kali. Nah, sebentar, reactive position, kita centang, oke. Nah, sebanyak 2 kali. Namun di sini kan teman-teman bisa lihat ini terlalu mepet ya, jadi tidak ada jarak sama sekali. Nah, untuk ngakalinya cukup mudah. Tinggal teman-teman tambah aja sedikit di belakangnya ya. Di sini itu angka 1. Nah, nanti akan otomatis seperti ini. Oke. Nah, kalau misalkan ini kan posisinya untuk cetakan yang gede ya. Ini pasti kurang, yaitu bisa teman-teman pakainya landscape. Nah, seperti ini. Bisa nanti diedit lagi aja. Oke, semisal di sininya kurang 1 ya, tinggal ininya kopinya ganti aja jadi 1. Nah, oke, tinggal kita ke bawahnya kemana nih, ke bawah mana, ke bawah sini kan. Nah, kita tinggal centang bawahnya. Oke, yang Y ini kita tambahin 1. Nah, seperti itu. Jadi ada area toleransi untuk nanti teman-teman garis potongnya. Oke. Nah, sayangnya untuk yang A4 itu kita cuman bisa dapat sekitar 8 ini ya untuk ukuran pin yang besar. Tapi kalau untuk ukuran pin yang kecil itu bisa lumayan agak banyak. Nah, kita contohkan buat yang pin yang kecil nih. Kita posisikan di sini, transform misalnya ke kanan. Kita coba sebanyak 4 kali. Nah, itu otomatis ke bawahnya juga sama. Oke, ke bawahnya juga sama. Ininya jangan lupa ditambahin 1 ya. Kalau awalnya 55 berarti ya 56. Oke, tinggal ke bawahnya kita copy sebanyak 3 kali. Nah, kalau kebanyakan ya bisa dihapus aja. Nah, ini kan karena belum ada toleransinya ya, belum ditambahin bagian belakangnya. Jadi bagian belakangnya harus ditambahin. Setelah seperti ini 56 berarti ininya 57 ditambahin. Nah, oke. Ini seleksi dulu, kemudian nah seperti itu. Jadi itu cara transform, dan itu juga bisa teman-teman praktekkan dengan media cetak lain ya, misalnya untuk stiker dan lain sebagainya, itu juga bisa sih, nggak cuman pin. Jadi itu transform fitur dari Corel yang namanya transform. Jadi nggak usah copy paste secara manual gitu loh. Oke ya, bisa dipahami dan durasinya juga cukup panjang. Ini video pertama aku di bulan ini ya untuk pembahasan belajar percetakan. Nanti teman-teman bisa request aja pengen dibuatin tutorial seperti apa lagi, dan request tutorial tentang percetakan apa lagi. Nanti sebisa mungkin kalau aku punya referensinya aku akan buatkan dan turuti akan memenuhi dan menuruti request dari teman-teman semua yang sudah request di kolom komentar. Oke ya. Dan terima kasih untuk dukungannya sejauh ini, dan teman-teman bisa juga tonton video-video dari channel Tukang Tracing yang lainnya. Di sini masih banyak, dan semoga video ini bisa bermanfaat, sharing, dan ayo kita bantu channel ini kembangkan bersama-sama sehingga tahun ini kita bisa mendapatkan 10 atau 15.000 subscriber, dan kita akan melakukan giveaway. Giveaway-nya mau apa ya, nanti kita bisa didiskusikan lah. Yang penting targetnya tercapai dulu. Giveaway-nya nanti pasti menarik dan bermanfaat buat kalian juga. Terima kasih, sampai bertemu di video selanjutnya.